Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asniati Sandima Paramean dari kelas 5F NIM 19044111573. Nah, di sini saya menjelaskan tentang asumsi bekerja di perusahaan tersebut. Dalam perusahaan merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan publik mengenai keberadaan dan berjalannya sebuah perusahaan. Juga merupakan jiwa perusahaan yang menggambarkan diri perusahaan secara umum, apa yang perusahaan lakukan, apa tujuan perusahaan, bagaimana perusahaan ingin dikenal di publik. Intinya mengenai informasi umum perusahaan secara menyeluruh. Identik sebagai kerangka dasar menjalankan proses bisnis dalam perusahaan, maka dari itu harus mencakup identitas diri, sejarah, visi, misi, nilai dan produk atau jasa yang ditawarkan di perusahaan. Beberapa fungsi dari company profile adalah sebagai media penyimpanan data yang berisi profil perusahaan, manajemen perusahaan, dan data lainnya yang digunakan sebagai media promosi ataupun hanya sebagai media untuk memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat. Unsur penting dalam company profile itu memiliki desain yang menarik, profesional dan elegan. Sesuaikan warna yang digunakan dengan logo perusahaan sehingga branding lebih kuat. Pastikan penyusunan dan isi terlihat rapi dan jelas. Mencakup poin-poin penting mengenai perusahaan supaya bisa menjadi sumber informasi dapat dipercaya. Cetak dengan material yang berkualitas. Sertakan foto, gambar, atau ilustrasi yang dapat mempermudah menjelaskan informasi agar mudah dipahami oleh pembaca. Lantas, apa saja yang harus ada dalam sebuah company profile? Yaitu sistematika company profile. Terdapat cover depan. Bagian ini terdiri dari nama dan logo perusahaan. Terlihat sederhana namun keberadaannya penting sebagai identitas awal perusahaan. Usahakan buat cover dengan menarik mungkin. Next, kedua, sejarah perusahaan. Bagian ini memiliki beberapa variasi judul seperti logo, tentang kimia, atau about. Anda dapat memasukkan informasi kapan perusahaan mulai beroperasi, siapa pendiri perusahaan, latar belakang pendirinya perusahaan, jenis perusahaan yang dijalankan, dan sebagainya. Next, visi dan misi. Perusahaan yang baik tentu memiliki tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Semuanya tertera dalam visi misi. Visi merupakan cita dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Misi merupakan segala usaha untuk mencapai visi. Next, produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Target pasar perusahaan akan fokus pada bagian ini karena bagian inilah yang ditawarkan dan dijual perusahaan, serta yang dicari konsumen. Menyampaikan secara detail dan rinci mengenai jasa atau produk yang ditawarkan, bila perlu disertakan foto. Next, kelebihan perusahaan. Pada bagian ini sertakan informasi mengapa mengapa masyarakat harus memilih perusahaan,
Apa saja yang membuat masyarakat tertarik untuk menggunakan produk atau jasa perusahaan? Next, cover belakang. Nah, untuk bagian penutup, sertakan informasi kontak perusahaan yang bisa dihubungi seperti alamat, nomor telepon, alamat email untuk sosial media perusahaan dan sebagainya. Sekian dari penjelasan asumsi perusahaan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.